Saya Putri Luciana Dewi akan memanggil Lucy. Dan Indonesia akan memanggil Nanda. pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai biaya modal individual dan juga gabungan. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Sebelum kita membahas biaya modal keseluruhan, kita bahas dulu apa sih biaya modal. Biaya modal itu merupakan beban yang harus dibayar atau dikeluarkan oleh perusahaan ketika menggunakan modal untuk kegiatan investasi. Modal tersebut biasanya terdiri dari utang, saham biasa, saham preferen, dan juga laba ditahan. Biaya modal diukur dengan batas minimum tingkat hasil yang harus dicapai perusahaan dengan asumsi tingkat resiko dari investasi baru sama dengan resiko aktiva yang dimiliki agar perusahaan tidak dinyatakan merugi. Biaya modal secara keseluruhan adalah biaya modal di mana akan dihitung secara keseluruhan biaya dari penggunaan modal pada perusahaan. Modal yang akan perusahaan gunakan adalah modal yang bersumber dari modal sendiri dan modal asing. Jadi, modal sendiri dan modal asing nantinya akan dihitung secara keseluruhan. Biaya modal keseluruhan itu penting untuk menilai apakah investasi jangka panjang itu menguntungkan atau tidak. Misalnya saat kita memilih untuk investasi, kita bandingkan dulu biaya yang harus dikeluarkan dengan keuntungan yang akan kita dapatkan nantinya. Karena setiap cara mendapatkan dana punya biaya yang beda-beda, kita harus menghitung rata-rata biaya modalnya. Nah, cara ini disebut WACC atau Weighted Cost of Capital atau biaya modal rata-rata tertimbang, yaitu hitungan yang menunjukkan berapa biaya yang harus dibayar perusahaan untuk mendapatkan dana dari utang atau saham. Nah, sederhananya, WACC ini menghitung berapa banyak dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk pinjam uang atau jual saham untuk membeli aset baru atau memperbesar perusahaan. Fungsi biaya modal yang pertama terkait pengenaan pajak dalam perusahaan. Jadi, pada modal pinjaman dan modal sendiri akan berbeda pengenaan biaya modalnya. Pada dasarnya, untuk perhitungan biaya modal, konsepnya dapat dihitung pada laba sebelum pajak atau before tax basis dan juga laba setelah pajak atau after tax basis. Yang kedua, terkait dengan discount rate. Jadi, biaya modal digunakan sebagai discount rate untuk menentukan apakah investasi tersebut bagus atau tidak. Caranya kita bandingkan keuntungan yang diharapkan dari investasi itu dengan biaya modalnya. Biaya modal di sini artinya total biaya yang harus dibayar untuk semua cara yang kita dapat untuk mendapatkan dana. Misalnya kita mau tahu apakah investasi itu untung, kita bisa lihat dari nilai sekarang atau net present value atau indeks keuntungannya. Jadi biaya modal itu kayak harga diskon yang kita pakai untuk hitung nilai sekarang dari uang yang akan kita dapat dari investasi tersebut. Proporsi dana pada penggunaan setiap jenis atau sumber modal untuk investasi dapat dijadikan sebagai penimbang. Nah, penimbang di sini ada 3 jenis. Yang pertama, penimbang historical, yang kedua ada penimbang target, dan yang ketiga ada penimbang marginal. Yang pertama, penimbang historical. Nah, penimbang ini penggunaannya dilandasi oleh anggapan mengenai keberadaan optimalnya suatu struktur modal, yang mana pada akhirnya perusahaan harus mempertahankan hal tersebut di waktu yang akan mendatang. Terdapat 2 jenis penimbang historical. Yang pertama ada penimbang nilai buku, dan yang kedua ada penimbang nilai pasar. Nah, pada penimbang nilai buku, perusahaan memiliki anggapan bahwa perusahaan akan memperoleh pendanaan biaya melalui metode yang serupa dengan metode yang perusahaan gunakan saat mendapatkan struktur modal yang telah ada. Nah, penimbang nilai buku ini ditentukan dengan cara membagi nilai buku tiap komposisi modal dengan jumlah dari nilai buku pada sumber modal jangka panjang secara menyeluruh. Selanjutnya, penimbang nilai pasar. Nah, penimbang nilai pasar ini secara teoritis lebih menarik dibandingkan penimbang nilai buku. Hal itu dikarenakan nilai pasar surat berharga lebih mengarah kepada penerimaan jumlah uang yang sebenarnya bersumber pada surat berharga yang dijual. Nah, nilai pasar ini dapat ditentukan dengan cara membagi nilai pasar pada tiap sumber modal dengan total nilai pasar atas sumber modal secara keseluruhan. Yang kedua ada penimbang target. Nah, penimbang target ini akan pantas digunakan ketika struktur modal yang sudah perusahaan tetapkan
lebih meyakinkan perihal konsistennya terhadap tujuan perusahaan. Nah, penimbang target ini menitik beratkan pada struktur modal perusahaan yang sudah perusahaan yakini sebagai optimalnya suatu struktur modal. Yang ketiga ada penimbang marginal. Nah, penimbang marginal ini penggunaannya akan mengaitkan pada penimbangan biaya dengan beragam jenis pendanaan yang dijadikan persentase atas jumlah pendanaan yang ingin diterima dari setiap penggunaan metode. Nah, penimbangan ini menitik beratkan pada jumlah dana yang sebenarnya pada tiap jenis pendanaan yang dibutuhkan pada proyek investasi tertentu. Tingkat pendanaan dan marginal biaya modal. Weight Marginal Cost of Capital atau MCC merupakan suatu grafik atau schedule yang memuat hubungan biaya modal perusahaan pada tingkat pendanaan baru. Schedule tersebut dipergunakan dalam penetapan penggunaan tarif diskonto pada proses anggaran modal perusahaan. Langkah-langkah dalam menghitung MCC. 1. Menetapkan biaya dan presentasi pendanaan yang dipergunakan pada tiap sumber dana, seperti hutang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa. 2. Melakukan perhitungan breakpoint atas schedule MCC, yaitu tingkat pendanaan yang menyebabkan biaya modal rata-rata tertimbang menjadi meningkat. 3. Melakukan perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang yang kisarannya berada di atas total pendanaan antara breakpoint. 4. Menyusun grafik atau schedule MCC yang memperlihatkan tiap pembaruan dari tingkat jumlah pendanaan atas biaya modal rata-rata tertimbang. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Faktor yang tidak bisa perusahaan kendalikan. 1. Tingkat suku bunga. Ketika pada suatu perekonomian suku bunganya semakin tinggi, maka biaya utangnya pun semakin tinggi juga. Sebab suku bunga yang harus perusahaan bayar pada pemegang obligasi harus lebih tinggi guna mendapatkan modal utang. Seperti pada CAPM, bahwa meningkatnya suku bunga akan membuat biaya modal ekuitas saham biasa dan preferen menjadi tinggi juga. 2. Tarif pajak. Tarif pajak termasuk faktor penting yang mempengaruhi biaya modal. Tarif pajak dipergunakan untuk memperhitungkan biaya utang atas penggunaannya pada WACC. Di samping itu, kebijakan pajak juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi biaya modal. Faktor-faktor yang bisa perusahaan kendalikan. Yang pertama, struktur modal. Yaitu pada saat struktur modal diubah oleh sebuah perusahaan, maka biaya modal pada perusahaan tersebut juga akan terpengaruh. 2. Kebijakan dividen. Tingginya rasio pembayaran dividen yang makin meningkat pada tingkat laba tertentu, maka jumlah laba ditahannya akan makin kecil atau rendah, di mana pada akhirnya breakpoint laba ditahan dalam schedule MCC akan mengalami pergeseran yang makin jauh ke arah kiri. 3. Kebijakan investasi pada saat melakukan estimasi biaya modal. Yang digunakan adalah tingkat pengembalian dana di mana dibutuhkan oleh saham dan obligasi yang beredar pada perusahaan yang mana dijadikan titik awalnya, sehingga atas resiko aktiva yang perusahaan punya akan dicerminkan oleh tingkat biaya tersebut. Selesai sudah pembahasan pada video kali ini. Kami mengucapkan terima kasih semuanya. Hatur nuhun. Jangan lupa like, komen,